Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat beliau hidayahnya sehingga saya dapat melakukan pembuatan video pada hari ini. Yang kedua kalinya tidak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada baginda pada hari ini kelak menjadi asbab kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah bahwa salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester yakni mata kuliah kaidah tafsir, dan adapun saya adalah sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 dari KPIB. Adapun isi yang akan saya bahas pada video ini adalah mengenai syarat-syarat menjadi seorang mufassir. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang syarat-syarat menjadi mufassir, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tafsir. Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan, yaitu berarti ucapan yang tegas dan jelas. Sedangkan menurut istilah, pengertian tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi sebagaimana penjelasan berikut serta hikmah-hikmahnya. Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quranul Karim dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Secara lebih sederhana, tafsir dinyatakan sebagai penjelasan sesuatu yang diinginkan oleh kata. Tafsir terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama tafsir riwayah. Tafsir riwayah sering juga disebut dengan tafsir naql atau tafsir ma'sur, yang mana cara penafsirannya dengan menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya, maupun menafsirkan Al-Quran dengan nas dari As-Sunnah, karena salah satu fungsi As-Sunnah adalah menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, tafsir dirayah. Proses menafsirkan Al-Quran tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang sembarangan. Tidak semua orang secara bebas menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menurut kehendak Muhammad sendiri. Tidak akan diterima penafsiran seseorang kecuali dengan memenuhi syarat sebagai seorang mufassir. Dalam hal ini para ulama tafsir sepakat memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir. Mana Al-Qattan dalam bukunya Mabahis fi Ulumul Quran menyebutkan ada 9 syarat untuk menjadi seorang mufassir. Yang pertama, yakni memiliki akidah yang benar. Jadi syarat yang pertama untuk menjadi seorang mufassir adalah memiliki akidah yang benar. Adapun syarat yang kedua adalah bersih daripada hawa nafsu, karena ia akan mendorong dirinya membela dan kepentingan dan keperluan mazhabnya semata-mata, sehingga ia berupaya menipu manusia lain dengan ucapan-ucapan lembut dan keterangan-keterangan yang menarik minat seseorang, seperti yang dilakukan oleh golongan yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Adapun syarat yang ketiga, mendahulukan tafsir Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri, di mana perkara yang diterangkan secara ringkas di satu tempat dijelaskan secara terperinci di tempat yang lain. Adapun syarat yang keempat, mentafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, karena As-Sunnah adalah penjelasan daripada Al-Quran. Sunnah Nabawiyah berfungsi untuk mensyarah Al-Quran, menjelaskan yang mujmal umum, memuqayyadkan yang mutlak, mengkhususkan yang umum, menerangkan yang mubham atau tidak dimengerti, mentafsirkan yang muskil atau rumit, mendetilkan yang ringkas, menyingkap bahagian yang samar dan memperlihatkan maksudnya. Demikian juga Sunnah Nabawiyah datang dengan hukum-hukum yang tidak terdapat dan tidak ditentukan dalam kitab Allah. Yang kelima, jika tidak terdapat tafsiran Al-Quran dari As-Sunnah, maka hendaklah dirujuk kepada pandangan para sahabat, karena mereka lebih memahami
tersebut disebabkan mereka telah menyaksikan penurunan wahyu dan latar belakangnya. Yang keenam, merujuk kepada pendapat tabi'in jika tidak terdapat tafsiran pada sahabat dengan syarat terdapat pada riwayah yang sahih. Yang ketujuh, mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran, berkaitan erat dengan i'rab, perkataan dan tata bahasa. Yang kedelapan, mempunyai pengetahuan pokok-pokok ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang kesembilan, memiliki ketelitian dan kecermatan dalam pemahaman sehingga dengannya mufassir boleh membedakan antara pendapat-pendapat yang saling berdekatan, karenanya mufassir tersebut dapat mengambil kesimpulan hukum yang sesuai dengan nas syariat. Ya, mungkin itulah 9 syarat untuk menjadi seorang mufassir. Karena pada intinya bahwa mufassir itu bukanlah suatu perbuatan yang mudah, bukan sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan oleh semua orang. Maka ulama sepakat bahwa dalam menjadi seorang penafsir Al-Quran memiliki 9 syarat tadi itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan video yang saya buat ini dapat membantu pengetahuan wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.